Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya. Jadi mungkin di siang kali hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran dari coding sebelumnya. Tapi sebelum itu Pak Dodi ingin memastikan lagi, barangkali tadi ada yang izin pulang atau ada yang sakit. Kira-kira yang hadir hari ini berapa orang? Yang nggak hadir berapa orang? 2 orang. Oke, Pak Dodi absen dulu. Zafran, Adrian, Talita, Ahmad Muzaki, Aidil, Akmila, Amila, Andra Aulia, Asfa, Azira Safa, Aska Rizky, Seril, Hanifa, Kibianka, oh nggak masuk, Sultan Krisnawan Arjunanta, M. Zafran Khairi Ar-Rahman, selanjutnya M. Alif Asauki, Muhammad Arfa, Muhammad Fikri, oh Fikri tidak masuk juga, Muhammad Kemal Abrisam, Muhammad Riza, Muhammad Ubay Al-Ghifari, Nasya Kinanti Aulia, Naila Larasati Ardian, Kisha Aisy Amalia. Baik, sebelum itu marilah untuk memperlancar dan semoga pembelajaran ini lebih bermanfaat buat kita, Pak Dodi minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Dodi akan mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang pernah ngerjakan teka-teki silang? Oke, biasanya teka-teki silangnya seperti apa? Kalian menemukannya di apa? Di majalah, di koran, atau di mana? Di buku, di koran. Oke, di majalah. Oke. Jadi kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang menjelajah kata lewat koordinat menyusun kata dari tabel coding. Jadi kita hampir sama seperti dengan teka-teki silang, di mana kita akan melakukan pengolahan data, yaitu mengambil data. Kalau dalam kemarin kita sudah mempelajari di mana coding dan kecerdasan artifisial itu terdiri dari 4 elemen. Nah, salah satunya di situ terdapat pengumpulan data, di mana data tersebut akan digunakan sebagai acuan ketika dia akan memberikan informasi yang kalian cari. Contoh,
Siapa di sini yang sudah pernah memanfaatkan misal ChatGPT, Gemini, kemudian dan yang lain-lain? Nah, itu salah satunya. Misalkan ada kalau untuk produk buatan dari Microsoft, yaitu ada yang namanya Siri. Nah, sama halnya dengan itu juga, banyak yang tidak mengerti bahwa sebetulnya ChatGPT, Siri, dan lain-lain tersebut adalah produk dari kecerdasan artifisial atau KA, ya, yang dimana terdapat yang di dalamnya itu coding. Jadi ketika kalian melakukan coding di sini, tidak hanya dalam bentuk menyusun atau membuat sebuah aplikasi. Jadi selama ini banyak orang yang mengetahui bahwa kalau yang namanya coding itu seperti kayak kita buat website itu loh Pak, menyusun dan membuat. Nah, tidak seperti itu, tapi kita bisa menggunakannya dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu pengelolaan data. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar pemahaman coding dan artifisial. Nah, di sini tujuannya kita adalah kalian nanti akan mampu menentukan huruf berdasarkan dari koordinat dalam tabel huruf. Di mana nanti di sini kalian menggunakan sebuah tabel yang akan Pak Dodi tampilkan sebagai acuan, di mana nanti kalian bisa menentukan, oh ini nanti hurufnya apa ya, oh ini nanti seperti apa ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan mampu menyusun huruf dan kata-kata tersebut menjadi kalimat sederhana. Nah, jadi tidak hanya huruf dalam coding, itu kalian menyusunnya itu harus dari hal yang terkecil, harus urut, supaya kalian ketika mencari di ChatGPT misalkan, maka ketika kalian menge-search di ChatGPT, ketika istilahnya komen atau kata kunci yang kalian gunakan sedikit, itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Maka kalian harus memfokuskan apa saja yang harus penting-penting, poin-poinnya mana saja, harus urut. Seperti yang kemarin Pak Dodi jelaskan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu memahami konsep dasar coding, yaitu pengkodean koordinat huruf, di mana yang ini tadi ya, yang Pak Dodi sampaikan tadi. Sudah? Oke, sebelum itu Pak Dodi ingin ice breaking dulu. Ini pasti kelihatan loh, sudah ada yang ngantuk-ngantuk kalau siang ini. Oke, kita latih fokus dulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Nggak capek-capek, tapi kita tetap latihan fokus. Oke, yang pertama di sini nanti Pak Dodi akan mengajak kalian untuk melakukan 3S. Bukan serong kanan serong kiri. Yang pertama yaitu ada sikut, ada sakit, dan ada sikat. Nah, ya, jadi nanti Pak Dodi akan menyebutkan ya kata kuncinya, kemudian kalian lakukan perintahnya. Jadi kalau ketika Pak Dodi bilang sikut, maka kalian pegang siku. Kalau Pak Dodi bilang sakit, maka kalian pegang perut. Kalau Pak Dodi bilang sikat, maka kalian ya enggak tinju, angkat tangan aja. Oke, kita coba dulu. Sikat, siku, siku, sakit, sakit. Oke, kita percepat ya. Sakit, siku, siku, sikat. Iya, ada yang pegang perut. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini Pak Dodi akan langsung menuju ke materinya. Di mana yang pertama, nah, perhatikan contoh tabel berikut. Nah, dari tabel berikut ini kira-kira yang kalian amati, apa yang kalian temukan? Kira-kira apa?
Kalau kalian memperhatikan tabel ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Rumus? Kayak rumus. Oh, kok kayak rumus ya? Dari mana kok bisa dikatakan rumus? Oke, di sini akan Pak Dodi jelaskan ya. Di sini ini ada yang namanya garis, di mana dalam garis tersebut ada yang namanya garis horizontal. Tahu horizontal kan? Nah, horizontal itu mendatar. Ada yang namanya vertikal. Nah, di sini kalian nanti menentukannya menggunakan huruf dan angka. Contoh misalkan. Jadi ketika nanti Pak Dodi mengatakan coba temukan huruf yang ada di B5, kira-kira apa? N. Nah, di titik B dan 5, maka ketemunya N. Oke, ya. Jadi bagaimana kita menemukan huruf tersebut dari tabel tersebut? Nah, langkah yang pertama kita urutkan bagaimana yang ada di deret sebelah kiri menggunakan jari telunjuk, kemudian digeser searah jajar ke sebelah kanan. Jadi yang kita cari adalah dari vertikalnya baru ke horizontalnya. Contoh misalkan ada I3. Kalau dilihat di sini, nah, I, mana I? I. Nah, kemudian ada di 3. Oh, salah kebalik. Itu A-nya yang di atas itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian jadi ya, setelah kalian menemukan kali ini, kira-kira masih ada yang belum paham? Oke, kalau sudah, Pak Dodi di sini akan membagikan LK ya, dimana nanti silakan kalian kerjakan masing-masing secara berkelompok. Untuk nantinya kalian presentasikan di depan. Pak Dodi ini ditulis ya? Ya. Jadi silakan jangan lupa ditulis nama di situ adalah nama kelompoknya. Dalam? Iya. Kira-kira Pak Dodi beri waktu sekitar 5 menit cukup? Ya.
itu 4 itu. Harusnya rajin. Iya. Udah kok pulang. Kakeknya meninggal. Ralat ya, untuk nomor 2 di situ kan tertulisnya adalah di I5 I4 ya, itu harusnya di I3. Ralat untuk nomor 2 itu di I3. Ini apa awalnya? Ya? Nomor 3. Yang mana? Ini loh Kak. Masa kayak gitu ya? Ini kan B. Ini masa D, sebentar, sebentar. E4 apa? E4 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 4 D. Terus I3 I3 E. Oh, salah E2 iki. E2. Heeh, I2. G6 apa G6? Hah? Iya. Yap. Kemudian tadi yang I3 ya. Ini tadi apa beneran? I3 itu harus. Oke, bagi yang sudah silakan untuk dipresentasikan ke depan. Mungkin oke, coba Roman dulu. Nomor 1 aku, nomor 2 rajin, nomor 3 belajar, Ya. nomor 4 makan, Nomor 4 makan, nomor 5 diam. nomor 5 diam. Oke, terima kasih. Kelompok yang selanjutnya ada yang sudah? Ayo, oke, coba silakan. Kelompok 2, yo, silakan. Satu aku, 2 rajin, 3 belajar, 4 makan, 5 Ya. diam. Nomor 5 diam. Oke, kelompok selanjutnya. Coba Kemal. Agak keras ya. 1 aku, 2 Ya. rajin, 3 Ha-ha. belajar, 4 makan, 5 diam. Nomor 5 diam. Oke, selanjutnya. Oke, coba Alif. Alif. Nomor 1 aku, Ha? nomor 2 rajin, Ya. nomor 3 belajar, Ha? nomor 4 makan, Ya. nomor 5 diam. Nomor 5 diam. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kelompok selanjutnya. Nomor 1 aku, nomor Ya. 2 rajin, nomor 3 belajar, nomor Ya. 4 makan, nomor 5 diam. Nomor 5 diam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Jadi itu tadi adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan dalam elemen coding dan kecerdasan artifisial, yaitu pengumpulan data. Nah, kenapa kok ada pengumpulan data? Dalam kecerdasan artifisial atau yang kita lebih kenal dengan AI itu dia bisa melakukan sesuatu
dengan cara dia mengumpulkan banyak data. Ya, dengan cara mengumpulkan banyak data. Sama halnya ketika kalian ingin daftar di sebuah permainan, misalkan kalian mau main entah itu Mobile Legends, entah itu Roblox, entah itu atau game-game yang lain, maka di sana biasanya kalian akan diminta untuk menginputkan yang namanya data diri, ya kan? Nah, perlu diketahui bahwa ketika kalian menginfokan atau memasukkan data kalian secara tidak langsung, maka kalian berarti siap atau menerima konsekuensi ketika nanti data yang kalian masukkan bisa diakses atau dimiliki oleh orang lain. Ya, ada salah satu sisi negatif, ada juga sisi positifnya. Ya, dengan adanya AI kita memang dipermudah dalam melakukan segala hal. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kalian juga harus berhati-hati ketika memasukkan data diri kalian, mulai dari foto, tempat tanggal lahir, atau mungkin bahkan yang kalian ketika mendaftar harus ada foto bawa KTP misalkan, akhirnya kalian menggunakan KTP orang tua kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang nanti bisa dimanfaatkan, tadi katanya Adrian, tadi pinjol. Ya. Jadi kalian harus berhati-hati supaya data kalian nanti tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa sih yang sudah kalian dapatkan? Hah? Coding. Oke, dalam coding tadi apa yang kalian lakukan adalah menyusun kata. Kemudian apa lagi? Oh, langkah-langkah membaca data pada tabel menggunakan titik koordinat. Nah, titik koordinat ini tidak hanya digunakan ketika kalian melaksanakan pembelajaran seperti menyusun kata pada hari ini, tapi bisa juga kalian terapkan ketika kalian mungkin nanti akan mengerjakan matematika, ya. Ada yang menarik misalkan garis vektor, ya. Ada garis X dan Y. Nah, maka di situ kalian akan nanti disuruh mencari vertikal dan horizontalnya di mana, titik koordinatnya di mana. Seperti itu. Oke, untuk siap kelompok bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Enggak apa-apa, dikumpulkan. Diki nang di satunya? Hilang loh. Kok iso? Oke, untuk tugas selanjutnya yaitu di sini Pak Rudi akan membagikan sebuah LK lagi, ya, yang isinya adalah tentang kelanjutan dari materi tadi. Jadi setelah kita menyusun kata, di sini Pak Dodi minta kalian untuk menyusun kalimat. Enggak, cukup dibacakan dari tempat aja biar enggak harus maju. Oke, jadi untuk tugas yang kedua, ya, kalau tadi kalian menyusun kata, di sini kalian langsung untuk menyusun kalimat. Nah, di situ sudah terdapat beberapa kata
yang diberikan secara tidak urut. Nah, di sini kalian silakan mengurutkan menjadi sebuah kalimat yang benar. Kira-kira kalimatnya jadinya seperti apa? Sama dengan yang ada di soal kalian. Kira-kira kalau misalkan ini disusun kata-katanya, maka akan jadi seperti apa? Gimana? Yang mana? Nomor 3 2 3 4 5. Maksudnya? Urutannya sama. Nomor 2, 3, 4, 5. Kita belajar bersama. Oh iya. Ini kan contohnya yang dikerjakan yang di situ. Nah, itu kan masih ada yang kurang lengkap tuh, silakan dilengkapi. Kira-kira ada kata yang kurang nggak di situ? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Baik, jadi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar apa aja? Yang pertama tadi, mulai dari yang awal dulu, coba diurutkan. Yang pertama tadi kita ngapain? Ice breaking, Pak. Kita main sikut-sikat dan selanjutnya apa lagi? Selain ice breakingnya yang diingat, apa yang kita dapatkan hari ini? Coding. Codingnya tentang apa nih? Coding kan banyak hal. Tentang apa? Tentang kalimat. Itu kan kalimat kan yang barusan. Yang awal tadi, yang kalian harus ini apa tadi? Menyusun kata melalui apa? Koordinat. Nah, di mana hal tersebut kalau dalam bahasa coding ya, itu kita kenal dengan pengumpulan data. Jadi ketika kalian mengumpulkan data dari awal hingga akhir, maka nanti di situ barulah diwujudkan dalam suatu bentuk produk. Kira-kira nih ada yang masih
mau ditanyakan atau masih bingung? Nggak ada. Oke, kesimpulannya ya. Jadi dengan menetapkan dan menerapkan sistem koordinat baris dan kolom sebagai representasi data, kita dapat menemukan huruf ataupun kata, bahkan hal-hal yang nantinya kita perlukan dalam membuat sebuah kata sederhana. AI atau kecerdasan artifisial itu mengenali pola. Jadi dia itu tadi mengenali yang namanya pola. Jadi ketika kalian mencari sesuatu, maka dia akan muncul secara berulang. Itu yang dinamakan dengan pola atau algoritma. Contoh misalkan ketika kalian iseng-iseng nyekrol TikTok, wah kok nemu kayak jajan niki mochi enak kayak. Nah, mochi ini di mana? Kalian cari mochi Malang. Akhirnya di situ muncul mochi-mochi yang ada di kota Malang ya. Mulai dari yang buatan orang Surabaya, orang Sawojajar, ono sing orang Bareng, ada yang orang Blimbing. Nah, itu akhirnya orang yang jualan mochi itu muncul semua FYP-nya. Ya enggak? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari algoritma. Nah, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Pak Dodi berterima kasih sekali karena sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan sangat tertib. Untuk selanjutnya, marilah kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Pak Ketua. Istagadanan Wahid Isnan Salasa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Dodi akhiri. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.